Oke, selamat malam semuanya. Hai guys. Kembali lagi bersama saya Nadia dalam podcast kali ini ya. Saya senang sekali hari ini bisa melakukan podcast hari ini bersama narasumber. Narasumber kita hari ini siapa ya namanya? Kita minta perkenalan dulu dari kakaknya. Oke, baiklah, sangat memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tildis, saya siswi dari SMA Negeri 1 Maumere. Tepatnya saya kelas 11 MIPA 5. Oh, kakak Tildis, siswa dari SMA Negeri 1 Maumere ya. Ya. Kayaknya kakak Tildis hari ini nih cerah sekali ya mukanya. Kenapa kakak Tildis? Mungkin karena Valentine hampir dekat kali ya. Oh, Valentine hampir dekat. Jadi kakak Tildis ini ada someone ya buat nanti diberikan kakak Tildis kado gitu. Tenang, itu saya cuma mau kolom daripada saudara saya saja. Oh, sibuk belajar ya, sibuk belajar. Anak IPA nih ya, biasa-biasa. Oke, by the way, pasti teman-teman tuh penasaran ya. Apa yang akan kami bahas dalam podcast kali ini ya bersama kakak Tildis. Jadi hari ini tuh podcast kami mengangkat tema tentang sistem ekspresi manusia. Nah, lebih tepat yang di sini akan kami bahas yaitu tentang struktur dan fungsi kulit. Nah, bagaimana nih kakak Tildis? Kan kulit itu kan juga termasuk dari ya organ atau sistem ekspresi manusia ya. Jadi kita semua tuh kan juga pasti punya kulit ya, setiap orang tuh pasti punya kulit. Iya. Jadi pasti teman-teman di rumah juga kayak penasaran ya, apa saja nih? Apa saja tuh kayak struktur kulit itu apa saja? Kulit itu terdiri dari lapisan apa saja ya kulit ini? Nah, kalau kulit sendiri terdiri dari atas 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan subkulis. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Iya, Pertama epidermis. dermis dan subkulis. Oke. Oke ya teman-teman. Seperti yang kita tahu dari informasinya Kak Tildis bahwa kulit kita, kulit manusia itu ternyata terbagi jadi 3 bagian ya. Iya. Pertama itu ada epidermis, kedua ada dermis, dan ketiga ada subkutin ya. Kutis. Ya, subkutis. Oh Ya. iya. Mungkin kakak Tildis bisa menjelaskan tentang ketiga struktur kulit manusia ini tuh dengan lebih dalam mungkin ya. Kalau gitu kita akan membahas yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan struktur terluar dari kulit. Nah, epidermis ini terdiri dari 5 lapisan. Itu yang pertama ada stratum corneum, yang kedua ada stratum luceum, yang ketiga ada stratum granulosum, yang keempat ada stratum spinosum, dan yang keenam itu stratum basal atau juga yang disebut germinativum. Berarti seperti yang diberitahu oleh kakak Tildis ya, bahwa epidermis ini juga ternyata memiliki bagian-bagiannya lagi ya, terdiri dari 5 lapisan. Nah, epidermis ini merupakan lapisan kulit terluar. Ya, bagian Berarti luar. kulit ini, epidermis itu Bagian luarnya. bagian luar ya. Mungkin lanjut ke struktur kulit yang kedua. Oke, yang kedua itu adalah dermis. Dermis adalah lapisan setelah lapisan epidermis, yaitu jadi dermis itu bagian setelah epidermis. Dermis ini menyumbang sekitar 90% kekebalan pada kulit, yang terdiri dari elasin yang memberikan kekenyalan pada kulit dan kolagen untuk mengencangkan kulit. Nah, ada beberapa komponen yang terdapat di lapisan dermis. Seperti yang kalian tahu, pertama itu kelenjar keringat, yang kedua itu kelenjar sebasea, yang ketiga itu folikum rambut, lalu yang keempat pembuluh darah, dan yang kelima adalah sel saraf. Oke, ternyata dermis ini juga mempunyai lapisan-lapisan tersendiri lagi ya guys. Mungkin buat teman-teman yang selama ini nggak tahu ya, mungkin bisa dengarkan dengan saksama penjelasan barusan tadi. Oke, kita langsung ke struktur kulit yang ketiga, yaitu Struktur kulit yang ketiga adalah tuh subkutis. Nah, subkutis dikenal juga dengan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah dan strukturnya tersusun dari sel lemak dan lapisan pelengkap kulit termasuk jaringan ikat, pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat,
serta vertikal rambut. Oke, seperti yang kita ketahui juga barusan dari kakak penjelasan kakak tadi, ketiga tadi struktur kulit ketiga tadi subkutis ya, juga terdiri dari beberapa bagian juga ya di dalamnya tadi, dan merupakan bagian kulit atau lapisan kulit paling terdalam ya. Oke, jadi kesimpulan di sini teman-teman bisa mengetahui dari informasi yang ada di kakak tulis tadi bahwa kulit kita itu tuh memiliki 3 lapisan, dan masing-masing lapisannya juga ternyata memiliki lapisan yang memiliki lagi lapisan lain lagi ya teman-teman. Ternyata kulit kita lihat dari luar kan hanya kayak biasa saja seperti ini, tapi ternyata bila kita belajar lagi tentang kulit ini, ternyata kulit ini memiliki lapisan-lapisan juga ya yang lebih inti ya, atau paling dalam. Nah, pasti kulit ini juga pasti memiliki fungsi ya teman-teman. Mungkin kita juga belum mengetahui ya sebenarnya apa ya fungsi kulit ini ya. Fungsi kulit, coba bisa kakak tulis jelaskan ya, apa sih fungsi kulit itu ya? Nah, fungsi kulit sendiri terdiri dari banyak sekali manfaatnya yang berguna untuk tubuh kita. Yang pertama itu melindungi dari sinar UV dari matahari. Yang kedua tuh melindungi dari paparan kuman. Yang ketiga itu untuk melindungi organ dalam tubuh. Yang keempat menyimpan cadangan lemak. Habis itu membantu mengatur suhu tubuh. Habis membantu memproduksi vitamin D. Memberikan kekhasan di setiap individu dengan tekstur. Jadi tekstur kulit itu ada beragam sekali. Misalnya ada yang kulit kering, ada yang lembab. Itu tuh termasuk dari fungsi kulit sendiri. Jika fungsi kulit itu rusak, maka kesehatan tubuh kita juga akan terganggu. Terima kasih ya kakak tulis buat penjelasannya tentang fungsi kulit ya. Ada beberapa banyak sekali ya fungsi kulit tadi yang sudah dijelaskan oleh kakak tulis ya. Salah satunya untuk menghindari dari paparan sinar UV ya, benar ya? Ya, benar-benar. Oke, setelah saya mendengar informasi ya tentang kulit tadi dari kakak tulis ya, muncul nih satu pertanyaan nih di benak saya nih. Mungkin ya kulit ini mungkin dapat terkena penyakit atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan mungkin penyakit pada kulit itu. Nah, kulit itu sendiri mungkin sangat terkena penyakit. Penyakit kulit itu ada banyak sekali. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa saja, karena itu mungkin terlalu banyak. Yang pertama tuh ada bisul, kurak, habis ada kubis, lalu jerawat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Sudah begitu banyak menjelaskan tentang kulit ya kepada saya dan juga mungkin teman-teman yang nantinya akan menonton video ini ya. Tadi kakak tulis bilang penyakit pada kulit itu ada jerawat juga ya. Mungkin kakak tulis bisa jelaskan sedikit tentang apa sih penyebabnya terjadi jerawat itu ya. Karena di kalangan orang sekarang kan kalau muncul jerawatan nih di muka kan, biasanya tuh orang-orang nih pada bilang, kamu udah punya pacar ya, kamu fall in love ya gitu ya, karena muncul jerawat di muka kita kan gitu kan ya. Banyak kan kayak gitu ya sekarang. Mungkin kakak tulis bisa beritahu saya dan juga teman-teman nih yang nantinya akan nonton, sebenarnya apa sih penyebab dari jerawat itu ya? Nah, kalau penyebab jerawat itu memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor hormonal. Jadi kalau kata mereka gitu, kalau jerawat itu tandanya kamu udah pacaran. Mungkin itu karena hormonnya kalian. Oh, mungkin karena hormon. Jadi mungkin teman-teman bisa mengambil informasi sedikit ya dari apa yang sudah dijelaskan kakak tulis tadi ya. Saya lihat kulitnya kakak tulis itu kayak cerah banget ya, cerah ya. Mungkin kakak tulis ini rajin ya makan makanan yang sehat juga ya, mungkin mengonsumsi makanan yang sehat, makanya kita lihat kulitnya itu bersih ya dan bersinar ya teman-teman. Aduh,
Saya jadi iri lihat kulitnya nih. Jadi ini maksudnya mau minta tips gitu. Ya nih, kita minta tips sedikit dong Kakak Piladis. Gimana sih cara buat kulit kita itu sehat gitu ya, bersih. Nah, kalau tips-tips untuk menjaga kesehatan kulit, mungkin kalian bisa memiliki pola hidup yang sehat seperti makan makanan bergizi, berolahraga, menghindari dari produk-produk yang mungkin banyak mengandung merkuri yang harus kalian perhatikan lagi sebelum membeli produk-produk tersebut. Ya mungkin segitu saja. Oke, terima kasih ya Kakak Piladis sudah meluangkan waktu buat bersama saya hari ini dalam podcast kali ini. Saya berharap nih teman-teman di rumah juga nih bisa mengambil banyak sekali informasi tadi tentang tentang kulit tadi ya. Kulit itu terdiri dari lapisan-lapisan juga ya, terdiri dari 3 lapisan, fungsi kulit, penyakit kulit, dan juga sudah mematahkan hoax yang katanya kalau jerawatan itu berarti kita sudah in love ya, sudah jatuh cinta. Oke, mungkin hanya ini saja ya yang kita bahas hari ini tentang kulit ya. Terima kasih Kakak Tilis karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa bertemu saya dalam podcast hari ini ya. Kakak Tilis terima kasih banyak. Sama-sama.